teman-teman, balik lagi bareng aku Ina. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa aja sih yang harus kita lakukan ketika misalnya customer itu datang ke kita untuk pertama kalinya. Jadi the first time mereka datang ke kita, itu artinya kalian udah cukup hebat untuk bikin mereka interest ya, sampai mereka mau gitu buat nanya-nanya. Itu aja udah keren banget. Nah, di video kali ini aku bakal sharing apa aja sih big secret yang bikin customer yang tadinya cuma datang doang, niatnya nanya-nanya, itu jadi benar-benar punya keterikatan dengan kita. Bisa nempel, bisa akrab, bisa deket sama kita. The big secretnya adalah always say yes, ya. Say yes yang aku maksud di sini adalah apapun yang customer kita tanyakan, kita berusaha untuk menjawab dengan iya. Kenapa? Karena gini, ketika mereka ngerasa kita itu sudah cukup membantu dan kita bisa menjembatani mereka, menjembatani kepentingan mereka terhadap apapun yang menjadi kebutuhan mereka di perusahaan kita, di brand atau bisnis yang kita pegang, itu udah good start banget. Oke, jadi pastikan teman-teman selalu bisa bilang yes ke customer. Misal, Mbak, aku mau tahu produknya apa aja nih gitu. Aku tolong ya dikirimin penawarannya. Yes, oke Pak gitu. Tapi nggak melulu dengan kata yes ya. Maksud aku adalah selalu sambut dengan kata ya bisa Pak, ya oke baik Pak, ya siap saya bantu Pak, ya dan ya gitu. Jadi responsifnya kita itu benar-benar dengan kata yes, dengan semangat yes ini, customer itu akan ngerasa kalau mereka itu dapat sambutan yang hangat. Nah, itu dia. Jadi tahap awal banget tuh, tolong teman-teman latih diri kalian untuk punya energi yang tinggi. Jadi nanti ketika teman-teman didatangin customer itu langsung ngerasa kayak, wow, CS-nya semangat banget, CS-nya ceria banget. Aku tuh ngerasain energinya dia dalam bekerja gitu. Jadi bukan sebatas kayak, iya Pak, ada yang bisa kami bantu terus loyo-loyo gitu. Jangan ya, tapi pastikan teman-teman juga melatih energi teman-teman untuk high energi. Dan setiap mereka membutuhkan bantuan, kalian selalu memasang postur yes. Jadi aku bisa bilang customer service atau customer support, apapun sebutannya, kita yang menjadi garda terdepan untuk melayani customer kita, itu benar-benar harus memasang postur ini gitu. Sambutan yang hangat bikin mereka ngerasa mereka kayak udah ditunggu-tunggu banget kehadirannya. Jadi itu first impression yang sangat-sangat penting ketika mau ketemu sama customer dan pengen customer itu closing ya. Nah, selain memasang postur yes tadi, yang gak kalah penting adalah teman-teman penting banget untuk mengetahui yang namanya product knowledge. Semakin teman-teman tahu secara detail tentang product knowledge yang kalian jual, yang kalian mau tawarin ke customer, itu tuh akan lebih cepat terjadi closingnya karena kayak nggak ada delay waktu. Mereka tanya apa, kita jawab. Mereka tanya apa, kita jawab lagi. Mereka tanya apa, kayak kita bener-bener banjiri dengan informasi. Kita edukasi dia sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya gitu. Dan dalam proses ini selalu gunakan kalimat dan kata-kata yang positif. Ya, hindari kata jangan, hindari kata yang bersifat kayak misalnya gini deh, jangan lupa ya untuk dicek deskripsi dari produknya gitu. Kenapa nggak pakai kata selain jangan lupa aja gitu, misalnya Pak, pastikan Anda membaca lagi ya deskripsinya lengkap sebelum melakukan check out misalnya, atau sebelum melakukan pembayaran. Jadi hal-hal ini tuh walaupun sepele teman-teman, ternyata impact-nya itu powerful banget. Impact-nya itu bisa bikin customer kita tuh jauh lebih ngerasa nyaman. Karena tadi kita menghindari kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Misal, waktu customernya itu nanya sesuatu dan teman-teman kayak masih belum tahu menjawabnya apa, karena misalnya itu produk yang baru dan teman-teman belum terlalu menguasai product knowledge-nya. Daripada teman-teman bilang, mohon maaf Pak, saya belum tahu, saya harus menjawab apa, mending teman-teman ucapin terima kasih ya Pak,
saya akan mencari tahu lebih dalam tentang produknya, mohon ditunggu sebentar, itu akan lebih powerful. Daripada teman-teman minta maaf terus jadi customer service, mendingan teman-teman bilang terima kasih. Customer akan lebih senang ketika kita mengapresiasi mereka. Mereka akan lebih senang ketika kita menganggap kehadiran mereka itu memang sesuatu yang sangat-sangat kita tunggu dan itu bikin kita bahagia gitu. Jadi berhenti minta maaf, lebih banyak berterima kasih gitu. Kayak sering banget aku temuin kayak misalnya aku kan salonnya tuh malam, terus ketika aku jadi customer, aku misalnya mau belanja di marketplace gitu, banyak banget tuh pesan otomatis dari toko-toko yang bilang, maaf saat ini toko kami sedang tutup, jam operasional kembali dibuka, bla 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 gitu. Daripada teman-teman pasang pesan otomatis yang kayak gitu, yang minta maaf, mending teman-teman ucapin terima kasih dulu, karena udah malam nih orang masih mau belanja ke toko kita gitu loh. Jadi diubah ya perspektifnya. Alih-alih kita minta maaf karena kita nggak bisa melayani dia di luar jam operasional, mending kita bilang thank you ya, karena kamu semangat banget nih, udah jam segini masih mau belanja di tempat aku gitu. Lebih enak mana? Oke, itu dulu yang bisa aku sharing. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi next aja deh kita bahas ini lebih jauh, karena aku juga masih penasaran nih sebenarnya teman-teman datang ke channel ini dan nontonin videonya pingin tahu tentang apa, pingin diceritain tentang apa lagi nih soal customer. Nah, maka dari itu teman-teman ramein kolom komentarnya. Aku juga ngucapin makasih banget untuk teman-teman yang udah setia nontonin aku di channel Business Hack TV. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye!